Kalian pernah lihat video kayak gini? Gila, ribet banget ya. Jadi ini tuh adalah programming C++ atau pemrograman C++ ya. Dimana pemrograman ini itu seperti Python, kalau kalian tahu Python. Jadi ini tuh aplikasi atau website pemrograman yang bisa digunakan gitu. Dan pada video kali ini kita bakal membahas tentang programming C++ ini. Jadi kenalin, saya Muhammad Firdaus Saluda dari kelas 10-2 nomor presensi 18. Dan kali ini, seperti yang saya bilang tadi, saya akan menjelaskan mengenai programming C++ ini. Dan saya akan membuat versi lebih sederhananya gitu ya. Jadi langsung aja ke videonya. Jadi pertama kita cari dulu C++ online di sini ya, sudah saya cari. Lalu kita klik untuk link yang pertama ini. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini ya. Kita hapus terlebih dahulu untuk ininya. Nah, lanjut kita tulis untuk langkah pertama ya. Jadi sebelum kita menjalankan program ini ya, sebelum kita menulis program ini, kita tuh harus menulis yang namanya pagar include IOStream ya. Nah, fungsinya apa pagar include IOStream ini? Jadi kita ibaratkan programming ini itu adalah sebuah kendaraan teman-teman ya. Dan include IOStream ini itu merupakan kuncinya. Jadi itu kunci motor agar kendaraan itu bisa berjalan, agar program kita ini bisa berjalan gitu. Jadi ini wajib ada ya. Lanjut kita ke bawahnya, enter. Terus using name, ada typo sebentar, name space std ya, std. Kita pakai ini titik 2 yang bawahnya koma. Nah, fungsinya apa using namespace std ini? Jadi agar ketika kita menulis programming ke bawahnya, jadi kan nanti ada yang namanya cin dan cout. Jadi kita tidak perlu menulis std cin, std cout gitu. Jadi cukup cin atau cout gitu aja. Jadi lebih simple gitu. Nah, lanjut aja, kita 2 kali. Langsung int main. Kok spasi. Nah, tutup kurung, yap, buka kurung, tutup kurung. Lalu kita pakai kurung ini ya, yang bentuknya kayak gini. Nih. Enter. Nah, otomatis dia akan ada kurung tutupnya di nomor 7 ini, kalian lihat ya. Ada kurung tutupnya di sini. Ada kurung buka, ada kurung tutup. Jadi di sini adalah tempat kita untuk menulis programming kita nanti atau program kita nantilah. Jadi untuk langkah pertama kita tentukan dulu tipe data apa yang akan kita masukkan. Jadi kali ini saya akan masukkan nama, absen, usia, kelas, hobi, dan juga quotes ya. Ada 6 total data. Dan kita akan kelompokkan berdasarkan jenis datanya. Jadi mulai dari nama, kelas, hobi, quotes itu tergolong dalam string ya, atau tipe data string. Sedangkan untuk absen dan usia itu tipe datanya int. Kenapa? Karena mereka berupa angka, sedangkan nama dan nama sampai hobi tadi itu berupa kata-kata atau kalimat lah. Jadi kita tulis terlebih dahulu string nama, koma, kelas, koma, hobi, koma, quotes ya. Dan di akhir kita beri titik 2 yang koma ini. Nah, sip. Sabar, ini kayaknya spasinya kelebihan nih. Nah, ini sih, oh enggak, emang gede ya. Oke. Lanjut di bawahnya kita tulis tipe data kedua yaitu int yang berupa angka. Ada absen, koma, dan usia.
sip. Kita pakai titik 2 koma ini. Kenapa menggunakan titik 2 koma? Karena dalam pemrograman setiap kita itu selesai menulis satu baris ini ya, itu kita harus ketika melanjutkan ke baris berikutnya itu menggunakan titik 2 koma seperti ini ya. Kalau enggak nanti pemrogramannya akan error gitu ya. Jadi titik 2 ini wajib titik 2 koma. Lanjut, kita enter aja 2 kali. Terus kita masukin cout ya. Cout, nggak usah spasi, jadi cout gitu, cout cout. Lanjut kita kasih tanda lebih kecil dari 2 kali ya. Lebih kecil dari. Spasi lagi. Kita titik tanda petik 2 ini. Nah, jadi fungsinya untuk apa cout ini? Jadi cout ini adalah kita akan mengatur apa yang akan ditampilkan oleh pemrograman kita ini. Jadi pertama masukkan nama. Nah, kayak gini ya. Jadi nanti setelah kita run dia akan menampilkan kata-kata masukkan nama gitu, dan kita nanti bisa masukin namanya. Tapi belum sekarang ya. Sabar. Lanjut. Nah, agar kita bisa masukin nama kita harus tulis pemrograman sin ya, atau sin di sini. Nah, tapi karena nama ini bisa berupa spasi, jadi kita pakai getLine juga, yaitu getLine cin. Jadi kita tulis terlebih dahulu getLine, terus buka kurung ya, sin, koma, nama. Nah, nanti kita titik 2 koma lagi, terus kita ke bawahnya lagi. Nah, di titik ini kalau misalnya kita run programnya, kita bisa masukin nama kita gitu. Dan kita ulangi untuk tipe data selanjutnya, yaitu cout. Kita lebih kecil dari 2 kali ya kan. Terus masukkan usia ya, selanjutnya usia lah ya. Usia dulu. Masukkan usia. Oke, titik 2 ini. Jadi ini seperti yang udah saya jelaskan tadi. Jadi kita akan menampilkan ini ada nama, absen, ya usia, kelas, hobi, quotes ya. Jadi di antara 6 ini terserah urutannya sebenarnya gimana, cuman ya udah usia dulu lah ya. Lanjut. Nah, karena usia ini merupakan tipe data INT dan dia itu nggak memerlukan spasi ya buat penulisannya. Jadi kita nanti masukinnya itu nggak pakai spasi. Jadi kita lanjut aja. Kita tulisnya itu nggak perlu pakai getLine. Jadi langsung sin spasi. Nah, ini kita pakai tanda lebih besar dari 2 kali. Tadi kan lebih kecil dari 2 kali yang cout ya. Sekarang untuk sin itu lebih besar, itu 2 kali. Oke. Terus kita tulis aja biasa usia. Oke. Lanjut. Sin kita akan tulis sin ignore atau apalah itu ya. Jadi fungsinya untuk apa? Supaya dalam pemrograman sin yang masukkan angka ini ya, kita bisa aja terjadi yang namanya error. Nah, ignore ini fungsinya itu adalah agar menghindari error tersebut. Jadi kita masukin aja ya, sin ignore. Sebenarnya nggak wajib, tapi lebih baik dimasukin aja lah ya, daripada enggak, gitu kan. Lanjut titik 2. Sip, kita lanjut cout lagi. Untuk data selanjutnya enaknya apa ya? Kelas lah ya. Coba kita kelas dulu, kelas. Masukkan kelas, sabar. Masukkan kelas. Oh, kok tanda petiknya kedua? Kok 1? Sabar. Tipe mungkin ya.
tanda petiknya 2 ya. Sip. Kita titik 2. Titik 2 koma. Untuk kelas ini kita pakai string ya. Jadi kita pakai getLine. GetLine dalam kurung sin atau sin kelas. Nah, lanjut kita ke cout berikutnya alias data berikutnya ya. Setelah kelas kita masukin absen aja lah ya, absen. Oke. Nah, karena absen ini dia tipe datanya int ya, atau angka aja, jadi kita tidak perlu pakai getLine, jadi langsung aja sin seperti yang tadi ya, seperti usia sin kok titik sin lebih besar dari 2 kali ya, terus pakai tanda petik 2 tanda petik 2 nggak perlu ya, maaf nggak perlu, jadi kita langsung tulis aja absen di sini ya. Aduh, baterainya habis. Sebentar. Oke, untuk laptopnya sudah saya cas di sini ya. Lanjut, setelah sin absen, spasi ya, kita titik 2 koma aja. Lanjut ke selanjutnya ya. Jadi selanjutnya seperti yang usia tadi, kita akan tambahkan sin ignore. Jadi sin ignore tutup buka kurung buka kurung tutup, terus lanjut titik 2 koma. Oke. Udah. Nah, setelah absen kita sudah berapa ini? Sudah 4 ya. Tinggal 2, hobi sama quotes. Kita masukin dulu hobi. Jadi cout. Mana tadi? Ya ini. Masukkan hobi. Oke. Lanjut kita ke sin-nya, karena hobi itu merupakan bentuk data string yang berupa kalimat ya. Jadi kita pakai getLine. sin ya, nama titik 2 biasa ya. Mohon maaf kalau misalnya suaranya mungkin agak terganggu dengan suara masjid, karena memang ini detik-detik ingin berbuka ya. Mohon maaf kalau misalnya terganggu, tapi nggak apalah ya, kita lanjut aja. GetLine sin nama hobi maaf dikit ya, hobi. Oke. Lanjut untuk terakhir ada quotes ya. Kita quote atau cout ya, terserah ini nyebutnya apa. Saya lebih nyaman nyebutnya quote ya. Cout, masukkan quotes. Kenapa U-nya gede? Quotes. Nice. Oke. Terus kita tulis sin ya. Karena quotes itu kata-kata sekali lagi ya, jadi kita pakai getLine seperti atasnya ini ya, getLine sin quotes. Nah, oke. Di akhir kita tambahin ya, return
Sabar. Return 0. Tujuannya apa return 0 ini? Jadi return 0 ini tuh agar programming kita itu berjalan dengan lebih lancar lah ya. Dari yang pemahaman saya seperti itu, tapi sebenarnya nggak pakai return 0 juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita pakai aja. Ya, oke. Kita coba run. Masukkan nama. Ya kita daus aja, daus gitu. Masukkan usia 19, kelas 10-2 ya, pakai X aja. X strip 2. Kelas tadi apa? String kan? Sabar. Iya, string ya. X2 ini. Absennya 18. Hah, usianya ke 18. Astagfirullahaladzim, usianya 16. Sorry. Duh, 16. Sorry. Hah. Bisa diubah ya? ya udahlah ya udah. Sorry. Salah ketik. Hobinya baca buku lah ya. Sok rajin banget ya. Udah nggak apa-apa. Quotes-nya adalah pokoknya. Ini kan percobaan dulu ya. Nah, code execution successful. Nah, sekarang kita tinggal apa? Sekarang kita tinggal bikin agar data yang udah kita isi itu bisa ditampilkan kembali gitu ya. Jadi langsung aja. Jadi langsung aja kita di bawahnya quotes ini kita spasi 2 kali ya. Sebenarnya nggak harus spasi 2 kali, tapi biar rapi aja ya spasi 2 kali ya. Oke. Jadi kita tulis cout. Seperti biasa ada lebih kecil dari 2 kali ya. Terus ada tanda petik juga. Nama -2. Nah, ini beda di sini nih. Habis kita tulis ini, kita nggak langsung titik 2 koma terus ke bawah gitu ya. Tapi kita pakai ini. Tanda ini lagi. Terus kita ketik nama. Terus tanda ini lagi. Terus ketik N line. Setelah itu baru titik 2 yang koma. Nah, tujuannya apa seperti ini? Agar nama yang sudah kita masukkan tadi itu terisi lagi teman-teman, tertampilkan ya. Jadi setelah kita mengisi namanya itu bisa ditampilkan gitu. Nah, ini kita lakukan ke semua tipe datanya, ke semua datanya ini kita beginiin ya. Jadi mungkin akan saya cepetin aja agar menghemat durasi video juga. Oke. Masukin aja quotes-nya. Nah, ini dia quotes and line. Nah, setelah kita isi semua seperti ini ya, dari nama, usia, kelas, absen, hobi, quotes, harusnya udah bisa kita run. Jadi kita run dulu ya. Semoga berhasil. Bismillah. Oke, masukkan nama. Kita pakai spasi, nama lengkap aja. Al-Huda. Usia 16. Kelas 10-2.
42, absen 18, hobi anggap aja bermain voli lah. Quotes oke. Setelah kita enter, akan tertampilkan nama, usia, kelas, absen, hobi, dan quotes kita gitu ya. Jadi pemrogramannya berhasil gitu. Jadi itu dia teman-teman untuk penjelasan mengenai programming C++ kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.